cincin gesernya udah nempel pada 3 sikat sudah nempel pada cincin gesernya ini. Ini belitan rotornya, ini fan-nya, ya. Nah, memang kalau Anda mau lihat langsung, Anda pergi ke labor. Ini gambaran cuma Bapak tidak bawa motornya ke ini sudah foto ya, sudah foto. Jadi bentuk realnya juga nanti akan, kalau kita lihat nanti benda jadinya juga nanti akan seperti ini. Kalau Anda mau lihat nanti di labor mesin kita ada tempat ilham, tempat win, ada itu motor induksi jenis rotor sangkar ada, jenis wound rotor seperti ini juga ada. Oke. Nah, beberapa keuntungan motor ini sebenarnya nanti kamu baca aja keuntungan itu ya. Konstruksi sangat robust, sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Harganya relatif murah dan keandalannya tinggi. Efisiensi relatif tinggi pada keadaan beban penuh, pada keadaan beban normal ya. Jangan sesekali mengoperasikan motor induksi itu pada beban minimal. Nanti efisiensi rendah dan faktor kerja juga nanti akan sangat rendah. Ya, tidak ada sikat arang sehingga rugi gesekan kecil. Ya, rugi gesekan nanti hanya terjadi pada biring ataupun bantalannya. Biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Ini kerugian kecepatan tidak mudah dikontrol, faktor rendah pada beban ringan. Ini yang Bapak bilang tadi, dia jangan mengoperasikan motor induksi itu pada beban tidak dekat ke capacity gitu. Misalnya dia perlu motornya harusnya misalnya 3 kW, kita pasang 5 kW. Memang enak motornya, tapi dampaknya ini kW itu kilowatt gitu ya. Power factor rendah pada beban yang ringan. Salah satu kelemahan yang lain lagi, arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Ini kalau start direct, start langsung. Tapi pengendalian motor di induksi itu nanti Anda belajar sesudah ini, di semester berikut, ada sistem kendali mesin. Ini yang akan kita reduksi bagaimana mengendalikan arus starting motor yang 5-7 kali dari arus nominalnya ini. Itu kuliah ke depan, itu next gitu ya. Nah, ini prinsip kerja dasarnya tetap gaya Loren. Jadi F sama dengan BIL. Nah, terus ini terjadinya ini motor linear, geraknya nanti bisa gerak dan di bawahnya nanti yang bergerak. Dasarnya gitu ya. Tapi dasar kerja motor induksi itu tetap ini. Itu ya? Nilai F dipengaruhi oleh banyaknya lilitan N, B, itu. IL. Ini dapat dari sumber 3 fasa. Kerapatan medannya ini B, I adalah arus rotornya. Ya, arus rotornya nanti. Jadi Anda harus paham benar bahwa apapun kerja motor listrik, pasti dasar kerjanya adalah gaya Loren yang seperti ini. Ini menunjukkan arah F, ini menunjukkan arah B, ini menunjukkan arah I. Ya. Nah, kalau pada motor induksi, di mana I rotornya? Nggak ada. Dari luar. I rotor itu dihasilkan oleh adanya induksi GGL dari sisi stator ke rotor, dan karena rotornya terhubung singkat, maka ada arus rotor. Nah, genaplah syarat ini terpenuhi. Ada kerapatan garis kemanis dari medan putar, ada arus I dari pengantar yang ada pada rotor. Ada pengantarnya sendiri sepanjang L. Terpenuhi syarat untuk F sama dengan BIL. Nanti kalau arahnya tidak tegak lurus, sin alfa. Alfa itu adalah sudut antara pengantar dan arah medan. Wah, ini kuliah mesin. Makanya Bapak bilang kuliah mesin itu dibilang rumit, tidak rumit. Dibilang tidak rumit, rumit. Ya. Yang hebat ada di Pak kuliah mesin semester 3 yang dari dulu saya tidak sesuai dengan, tidak setuju, tidak agree Bapak dengan keputusan semester 3 mesin listrik gitu. Ya. Kan Bapak sudah buktikan ini sekarang ini. Anda semester 3 kuliah mesin listrik masih banyak bengongnya gitu. Karena Anda masih bau kencur. Baru semester 3, paling tidak masuk kuliah mesin ini paling tidak semester 4 atau semester 5. Semester 4 lah paling tidak. Satu semester ke depan, semester Januari, Juni 2022, mestinya di situ Anda belajar mesin listrik. Ya, nah sekarang langsung saja, tapi tidak apa-apa lah. Anda lahir prematur, bayi prematur Anda gitu. Kan kalau bayi prematur itu kalau tidak dijaga betul dia bisa togolek dia kan. Nah, Anda sekarang udah togolek, nggak ngerti Anda. Yakin saya Anda tidak banyak ngerti yang saya jelaskan. Mungkin masih untung bisa 30% gitu. Ya.
Apalagi dengan Anda tidak banyak belajar sendiri, tidak banyak mencari sendiri, tidak bisa diskusi. Kalau sendiri-sendiri aja itu 5%, Bapak kasih aja itu pun dah bagus. Ya. Kelemahan mahasiswa kita sekarang itu tidak ada belajar bersama, tidak ada diskusi antara dia. Dan pas satu kuliah, ada enggak yang mau tanya? Coba saya tanya dulu. Ada enggak yang mau tanya ketika kuliah dengan Bapak ini? Kalau Anda belajar, kalau Anda membaca, pasti banyak yang Anda mau tanya ke Bapak. Ayo silakan, tanya aja Pak. Gitu. Dan yang mau tanya, itu indikasi Anda tidak tahu apa-apa gitu. Ya. Memang bisa dua artinya, enggak nanya itu bisa ngerti benar, bisa tidak ngerti benar gitu. Anda pilih mana sekarang nih? Willy pilih mana? Tidak ngerti benar atau ngerti benar ini? Ngerti benar, Pak. Hah? Ngerti benar. Ngerti benar? Buat kamu tuh ngerti benar kamu. Kalau Bapak menduga kamu tidak ngerti benar gitu. Contoh misalnya. Bagaimana beda motor itu di buang bintang dan segitiga? Apa bedanya? Kalau kamu baca pasti kamu tahu gitu. Makanya Anda termasuk kategori tidak ngerti benar gitu. Ya. Apalagi kuliahnya daring. Yakin saya Anda termasuk kategori tidak ngerti benar. Kalau mahasiswa ITB sana itu nggak ngerti, dia nggak nanya-nanya, dia nggak ngerti gitu ya. Memang pengalaman Bapak, Deli. Ya. Nah, ada mahasiswa ITB itu yang nanya-nanya kuliah kok gitu. Karena dia udah belajar, sudah apa yang dijelaskan dosen itu dia udah tahu. Dosen itu sekedar review apa yang mempertanyakan, memperjelas apa yang dia tidak jelas saja. Ini Anda godok zong gitu. Tahu godok zong, Deli? Hah? Tahu, Pak. Lama nak nampak si Deli mah? Lain. Godok zong gitu. Nggak, Man. Anda sekarang termasuk kategori godok zong gitu dah. Iya, Pak. Itu betul, yang saya khawatirkan. Tahu enggak kamu ini? Kamu yang kuliah, enggak ngerti apa-apa. Saya yang berpikir gimana lah cara membuat anak dapat ngerti. Kuliah daring, saya aja kuliah luring enggak mau Anda? Mau ada kuliah luring? Gas, Bu. Hah? Oh, Pak. Mau, Pak. Kapan maunya? Coba lah diskusi dulu. Saya mau luring juga agak sekali dengan Anda lah paling tidak sebelum ujian. Kalau enggak mau Anda luring, saya enggak mau ngasih ujian. Boleh, Pak. Kapan? Bila nanti rencanakan. Baik, Pak. Ya. Jangan tanggal 11, 12 itu ada ujian PP, ada ujian kinerja PPG, UKIN PPG. Paling kalau besok Bapak wawancara penerimaan dosen. Besok kami, paling Jumat. Kalau Jumat, rasanya Jumat pagi ada itu. Ya. Bisa nggak Jumat pagi kira-kira Ilham? Bisa. Orang kan udah libur sekarang sebenarnya ini. Bukan libur, minggu tenang. Bisa kira-kira Jumat pagi, jam 8. Bisa, Pak. Ilham atur, jam hari Jumat, jam 8 di jurusan bawah gitu ya, enggak di atas itu ya. Di atas ada ruang lokal, enggak ada rasanya kan lab yang ada di atas cuman kan. Oke Ilham ya. Nah, jadi tuh. Baik, Pak. Balik yang tadi. Ini yang saya minta cari sendiri, tapi saya jelaskan secara umum aja enggak apa-apa, ya. Motor induksi 3 fasa itu sumbernya adalah sumber listrik 3 fasa RST, dan ini pada motor induksi itu karena sumbernya 3 fasa maka akan terbangkit medan yang berputar, ya, dengan kecepatan yang disebut nanti dengan kecepatan sinkron NS 120 FP 120 F dibagi dengan P atau 60 F dibagi dengan P kecil.
Kalau sini P kecil, ini P besar ini tidak sama, tidak konsisten ini. Ini P besar, ini P kecil. P besar maksudnya gitu ya. P besar jumlah kecil, jumlah kutub. Kalau P kecil jumlah pasang kutub. Nampak gambarnya nih kan? Nampak, Pak. Nampak Ilham? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Jadi kalau sumber 3 fasa dihubungkan pada kumparan fasa stator, maka pada kumparan fasa stator, bukan pada kumparan itu, pada stator itu, pada permukaan stator akan timbul medan yang berputar dengan kecepatan. Jadi medan magnet putar dengan kecepatan 120 F dibagi dengan P. Nah, coba Anda hitung sekarang ini. Kalau frekuensinya 50, jumlah kutubnya 4, berapa kecepatan putarnya, Ilham? Frekuensi 50, jumlah kutub 4. Berapa NS-nya? 1.500. Jangan lama, cepat. 1.500. Ya. Jadi artinya motor induksi 4 kutub akan berputar kecepatan medan putarnya adalah 1.500 RPM dan kecepatan putar rotor sedikit di bawah itu. Jadi harus ada perbedaan kecepatan antara kecepatan sudah 2 kecepatan sekarang itu nanti Anda harus paham. Satu kecepatan medan putar, medan magnet putar, rotating magnetic field. Ya, jadi terbentuk medan putar dengan kecepatan 120 F/P. Lalu ada kecepatan rotor, ya. Nah, syarat pada motor induksi agar tetap terinduksi GGL pada sisi rotor harus ada perbedaan kecepatan antara kecepatan medan putar dengan kecepatan rotor. Perbedaan kecepatan itu disebut dengan slip, ya. Slip adalah perbedaan kecepatan medan putar dengan kecepatan rotor. Jika dalam persentase dibagi dengan kecepatan medan putar kali 100%. Nah ini dulu. Ini medan putar. Ini seolah-olah kalau kita lihat ini kumparan 3 fasa ya. Ini dengan ini, A dengan A, B dengan B. Nah, Anda tahu mana B-nya sini nih. Kurang gede. Nanti apa gedein dulu. Oke. Ini A dengan A, ini C dengan C. Salah. Karena cara membaca vektor yang benar itu adalah arah jarum jam. Jadi kalau C, dia A dengan C, kumparan itu dilihat lagi nanti. Sebenarnya dia berurut A, B, C. Jadi B di sini, B aksen, C yang di sini baru C aksen di sini. Ya, jadi ini gambarnya wrong, salah. Ya, nah cuma nanti saya mau kasih tahu ke Anda bahwa distribusi fluksi akibat arus pada titik fungsi waktu ini pada T. Coba dilihat ini pada C ini mungkin ini pada T1. Ini gambar medan. Arus maksimum, yang lain semua setengah maksimum. Tapi ada semua di sini. Ini ada, ini awannya kemari mestinya. Ini kalau kita total nanti adanya kemari ini. Arah medan magnetnya ke kiri. Dan kalau ini kita total, ini ke bawah. Kalau ini kita total, ini ke atas. Jadi selama satu siklus dari T sampai dengan T, kalau dilihat ini C, dan dikasih tahu juga mana dia harus dipastikan benar pada gambar ini ya. Apakah C ini pada titik T1, apa B T pada titik T2? Kira-kira iya gitu ya. Coba kita lihat. Pada T1 aja kita lihat itu ya. Arus IA maksimum, berarti ini dia maksimum ya. IA ini. Ini A aksen ya. B mestinya B di sini. B positif di sini, C B di sini negatif. Jadi artinya salah ini. Kalau lihat ke gambar ini T1 ya. Karena cari yang benarnya nanti. Karena kita lihat nanti arus B berbalik arah, berarti di sini kalau B di sini berarti B-nya positif berbalik arah negatif, betul gitu ya. Asal ini B dan B aksen. Ini C dan C aksen. Jadi C juga terbalik arah. C-nya waktu itu negatif juga. Jadi kalau negatif dia nanti dari C-nya masuk keluar negatif. C aksennya nanti yang positif. Jadi ini kita total, maka arah fluksi magnetnya itu adalah ke kiri. Paham? Sampai di situ untuk yang T1 aja. Bisa paham untuk yang Bapak jelaskan pada fungsi pada titik T1 tadi. Arah medan magnetnya sesaannya pada T1 itu adalah ke kiri. Resultannya, totalnya. Bisa paham nggak kira-kira Weli? Ranti paham? Bahwa pada T1 di gambar ini, coba lihat lagi gambar ini ya, jangan diam aja.
pada titik T1 ini, pada T sama dengan T1, total resistan fluksi magnetnya itu adalah arah ke kiri. Ini kita gabung, arah totalnya telah kemari. Paham? Yang lain paham? Ini yang malasnya Bapak ini. Ya, Belum, Pak. kuliah daring ini, itu yang malas Bapak. Bapak tanya, kamu diam aja gitu. Bilang tidak ngerti, enggak juga. Bilang ngerti, enggak juga. Ambigu. Paham kamu nanti? Paham, Pak. Coba kasih tahu ke Bapak, mana paham-paham aja. Bapak enggak mau kamu bilang paham aja, apa yang paham kamu? Coba jelaskan pada T1, mana arah medan magnetnya? Kiri, Pak. Karena pada T1 itu total resultannya itu ke kiri. Jadi di situ salah Bukan satu-satu dulu, lihat. Harus iya, mana dia? Lihat apa Bapak ini kursor. Kumparan A aksen. B aksen. C aksen di sini. Pak. Coba jelaskan yang terjadi pas saat T1. Nanti kalau T1 kamu betul, T2, T3, T4 kamu clear menjelaskannya nanti. T1 aja. T1. Nah, pada IA-nya karena kumparan A-nya itu maksimum, jadi gimana sih? Nggak jelas kan? Yang lain ada yang jelas? Enggak, Pak. Ada yang jelas nggak? Enggak, Pak. Indah ngerti? Indah bisa jelaskan Indah? Pada saat T1. Tidak, Pak. Enggak, saya bisa. Deli tadi kenapa kok hilang lagi dia Deli tadi? Hadir, Pak. Deli bisa jalan enggak? Tidak, Pak. Tidak. Siapa Ilham bisa ngerti? Bayu ngerti, Bayu? Ini poinnya kalau satu kamu ngerti, T2, T3, T4 pasti kamu ngerti. Dan nanti akan terlihat satu periode daripada arus masukan itu, satu periode ini 360 derajat itu ya. Medan itu akan resultan medan itu akan berputar satu kali. Jadi bayangkan kalau frekuensi 50 dalam satu detik dia berputar 50 kali. Dalam 1 menit dia berputar 3.000 kali, karena kali 60. 1 menit itu 60 detik. Anda bayangkan sekarang nih, harus bisa membayangkan gitu. Kalau satu periode itu dia berputar satu kali, dengan frekuensi 50 Hz, berarti dia berputar 1 detik 50 kali. Kan jumlah frekuensi itu adalah jumlah siklus per detik. Kalau 50 dalam 1 detik berarti 50 kali. 50 kali putaran dia. Karena satu siklus itu 1 kali putaran. Jadi berarti 1 detik 50 kali putaran medannya itu. 1 menit berarti 3.000 putaran. Nah, itu yang harus bayangkan itu. Makanya itu harus bisa membayangkan ini. Orang kuliah mesin listrik ini harus jago membayangkan ini. Ya, jangan membayangkan si Munab aja yang bisa. Ini Putri membayangkan si Munab aja yang bisa deh. Ya, paham itu? Paham. Coba Bapak lihat pelan-pelan lagi ya. Yang lain nanti kamu yang lihat. Pak jelaskan lagi yang pelan-pelan. Oke. Pertama Bapak betulkan dulu ini ya. Ini kumparan A ujungnya, ini fasa pertama diambil 1 batang pengantar aja. Fasa pertama A aksen di bawah. Fasa kedua B aksen ini. Fasa ketiga C aksen. Ya. Coba lihat ke gambar gelombang arus 3 fasa IA, IB, IC ini. Coba lihat pada T sama dengan T1. Kita ambil 1 titik. Boleh titik yang lain sebenarnya di sini juga boleh kamu ambil. Tapi di gambar ini ngambil titik ini sama di sini. Ya. Kamu ngambil di sini boleh, ngambil di awal boleh. Ya, tapi yang penting nanti dilihat satu siklus dari 0 ini sampai kemari. Ya. Kan itu yang satu siklus itu. Nah, untuk T sama dengan T1 aja, coba lihat pelan-pelan. Pada saat T sama dengan T1, waktunya itu maksudnya ya.
arus IA adalah maksimum. Jadi berarti arus IA ini masuk dari A keluar ke aksen, masuk dari A ini keluar ke aksen ke bawah. Kalau arus masuk, arah garis gayanya adalah searah jarum jam. Kalau arus keluar, arah garis gayanya berlawanan arah jarum jam. Ini kumparan A. Arus IA. Sekarang kumparan B. Arus IB. Ya, Anda lihat di titik T sama dengan T1, arus IB adalah negatif. Negatif berarti harus masuk dari B aksen keluar ke B. B aksennya ini, B-nya ini. Jadi masuk di sini, tandanya silang, keluar di sini titik. Yang silang searah jarum jam, yang titik berlawanan arah jarum jam. Itu arus IB. Pada saat T1 juga arus IC, kumparannya C aksen. Pada saat T1 IC sama dengan setengah negatif, setengah maksimum negatif. Titik ini setengah ini biasanya, ya. Setengah, maka harus masuk dari C aksen keluar dari C. C aksen berarti positif, C berarti positif, C aksen negatif. Nah, kalau kita total ini, kita total garis gaya ketiga batang pengantar A, C aksen, B aksen, arahnya kemari, kemari dia total ini, di dalamnya ini. Nah, sekarang untuk yang A aksen dengan B dengan C, dia sama-sama berlawanan arah jarum jam, kan titik gitu ya, sama-sama berlawanan arah jarum jam. Maka kalau kita total nanti dia kemari, makanya yang satu di atas kemari, yang satu kemari, maka arah gaya medan magnet resultantenya, resultante itu jumlahnya gitu maksudnya itu ya, adalah ke arah kiri dari gambar ini. Paham? Paham tidak? Kalau tidak paham, kepala kalian berkaret itu. Ya, berkarat kepalanya. Wasila ngerti? Tidak ngerti? Ngerti tidak? Kamu cari itu sudah untuk T2, T3, T4. Kalau perlu kalau perlu nanti kamu buat nanti ya supaya nanti kamu ngerti benar terjadinya medan putar itu. Ini nanti akan tanya orang nanti ke Anda ini. Kalau Anda tetap bekerja di bidang teknik elektro, tapi kalau jual sakti Anda habis kuliah, Anda tanya orang lagi nanti. Bagaimana memegang daging sakti yang tanya nanti. Ya. Kalau perlu nanti setiap titik-titik perpotongan ini kamu lihat nanti. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu lagi, sampai nanti 2 pi di sini. 2 pi-nya dari ini kemari sampai sini. Kamu lihat setiap perpotongan itu nanti tugasnya. Ya. Pertama kamu buat seperti yang ini. Kedua nanti kamu buat setiap perpotongan sampai dengan 1 siklus. Selama 1 siklus. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu lagi. Ya, sini perpotongan juga di sini ini. Sini satu lagi. Paham itu tugasnya Ilham? Yang lain paham tugasnya itu? Ya, Pak. Satu, meneruskan gambar apa adanya itu untuk T2, T3, dan T4. Kedua, buat untuk setiap perpotongan yang mungkin terjadi. Ya. Hakim, ngerti maksud Bapak, Hakim? Ngerti, Pak. Hah? Ngerti, Pak. Yang jelas? Ngerti, Pak. Hah? Ngerti? Iya, Pak, ngerti. Iya. Oke, berarti 2 tugasnya nanti itu ya. Neruskan apa yang ada, 1. Nanti akan Anda lihat nanti dari T2, T3, T4 itu medan itu berputar. Ya. Nanti yang akan kamu buat juga nanti akan kelihatan juga nanti bahwa selama 1 siklus medan berputar 1 kali. Jika frekuensi arus listriknya 50 Hz, berarti 1 detiknya 50 kali. Jika frekuensi selama 1 menit berarti 50 kali 60 3000 RPM. Nah, jadi Anda sudah tahu sekarang medan putar gitu ya. Itu ya. Nah, terjadinya medan putar itulah nanti yang akan menginduksikan tegangan pada sisi rotor, ya. Pada sisi rotor,
E2 sama dengan E2S sama dengan 4,44. Salah lagi ini, bukan 44,4. 4,44 kali F kali N kali fluksi. E tegangan segi GL, F adalah frekuensi, N banyalitan flux. Nah, ini tinggal Anda lihat saja. Karena kemparan rotor melakukan kemparan rangkaian tertutup, maka tegangan induksi akan menghasilkan arus I. Karena rangkaian tertutup ya akan ada arus I pada rotor. Adanya arus dalam medan magnet akan menimbulkan gaya F pada rotor. Benarnya dua dulu ya. Jadi adanya arus dalam medan magnet akan menimbulkan gaya F pada rotor. Oke. Jadi ada dua medan sekarang nih. Kenapa ada gaya F? Itu ada dua medan sebenarnya. Ada satu medan rotor yang akibat ada arus ngalir pada rotor, satu medan magnet putar. Nah, interaksi keduanya itu nanti yang menghasilkan gaya putar pada rotor. Bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup besar untuk memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Yang Anda harus ingat, ya. Jadi syarat motor berputar adalah torsi awal yang cukup besar untuk memutar beban. Kalau itu dimungkinkan, maka rotor akan berputar dengan kecepatan tertentu. Ini bisa Anda lihat nanti kalimatnya nanti, tapi intinya nanti bahwa untuk membangkitkan tegangan induksi akan tetap maka diperlukan adanya perbedaan relatif. Nah, maka itu yang Bapak bilang tadi, harus ada perbedaan relatif nanti antara kecepatan putar medan putar dengan kecepatan putar rotor. Itu yang disebut nanti dengan slip, dalam rumusnya NS kurang NR per NS kali 100%. Jika NS sama dengan NR, tegang akan terinduksi dan arus tidak. Salah juga ini, kalimatnya salah ini. Jika NS sama dengan NR, tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak akan mengalir pada rotor. Dengan demikian tidak ada torsi yang dapat dihasilkan. Torka bukan torsi. Ini salah lagi nih. Torsi itu adalah momen pelintir. Ini orang buat nggak ngerti. Kalau torsen itu momen pelintir, kalau torka putar itu kopel putar itu adalah tor bahasa Inggris. Tor itu di Indonesia kan jadi torka. Ya. Anda jangan sekali-sekali nyebut torsi. Torsi itu momen pelintir di antara dua kopling. Nah, itu yang torsi. Ya. Torka suatu motor akan timbul apabila NS besar daripada NR. Kalau dia jadi motor. Kalau dia dibalik NS lebih kecil daripada NR, artinya rotor motor induksi ini putar gitu ya. Dia akan jadi generator induksi. Nah, nanti satu hal lain lagi nanti. Jadi selagi dia ada, nanti saya lihat nanti kerja daerah kerjanya. Jadi ada tiga, ada daerah kerja sebagai motor, ada daerah kerja sebagai generator, ada sebagai pengereman. Yang dua yang penting motor dan generator. Kalau slipnya positif berarti dia motor. Kalau slipnya negatif berarti dia generator. Ya. Ini contoh soal. Ini Anda bisa lihat nanti cara menghitung kecepatan sinkron, hitung slip, kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Contohnya ini P6 F60 NR 1140 rpm, kecepatan sinkron NR 120 per P, 120 kali 60 per 6 dapat 1200, ya kan? Itu nomor 1 NS-nya itu. Slipnya adalah 0,05 atau 5%. Terus NR 1 kurang slip kali dengan NS. Ya. Rumus ini dimasukkan kemari. Ya. NR 1 kurang, jadi dapatnya itu 1 kurang slip sama dengan NR, ya. Jadi NR-nya adalah 1176 rpm. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan, nah ini yang enggak cocok Bapak ini nih, Anda enggak bertanya-tanya kuliahnya. Ada satu lagi yang Bapak menjelaskan ke Anda, mungkin enggak di sini, ini rangkaian arus rotor ini. Di kuliah induksi ini memang banyak ini ya. Jika gambar rotor dan gambar rangkaian pengganti seperti ini RR per S, IR, XBR, ini sudah dikombinasikan nanti antara beban tahanan rotor sendiri dikombinasikan dengan beban mekanik yang terpasang pada rotor dihargai seharga resisan, ya. Jadi kalau kita lihat ini arus rotor ini kalau kita lihat gitu ya, mulai dari sini sebenarnya ini besar-besarnya RR itu adalah resistensasi rotor, reaktansi diri XBR adalah resistensasi rotor pada stensil. Stensil itu artinya yang dibawa pada sisi, selama reaktansi diri merupakan fungsi dari frekuensi yang reaktansi proporsional terhadap slip. Oke, nah pembagian ini rumus yang untuk menghitung IR-nya, I rotor,
EBR dibagi dengan akar daripada RR per S kuadrat tambah XBR kuadrat. Sehingga rangkaian ekuivalen rotor berfasa menjadi seperti itu. Ya. Nah, untuk tujuan menyamakan dengan rangkaian resistensi rotor RR yang sebenarnya, maka RR per S dipisahkan dalam dua komponen, yaitu RR per S sama dengan RR per S tambah RR kurang RR. Jadi RR per S sama dengan RR tambah RS kali 1 kurang 1 per S kurang 1, sehingga rangkaian rotor kembali akan menjadi sebagai berikut. Nah, ini rangkaian rotornya seperti ini jadinya. Ya, ini rotornya sendiri, tahanan rotornya, ini reaktasi rotornya, ini adalah beban mekanik yang terpasang pada rotor yang dihargai seharga beban elektrik. Ya, Iya, Pak. beban mekanik pada rotor yang dihargai seharga beban elektrik. Makanya dijelaskan dengan beban R di sini. Kan beban elektrik sebenarnya. Rotor power ini komponen dari rotor power input, RPI, rotor copper loss, RCL, rotor power develop, RPD, dan output power. 3 komponen data tersebut didapat dari persamaan. Ini nanti persamaannya penting saya kira bagi Anda ini, karena nanti pada waktu simulasi juga nanti akan dibahas nanti. RR per S ini sama dengan ini, bila arus luas kanan dan luas kiri. Ya, Bapak lagi ngajar. Oke, jadi Kak, ini ada diagramnya sebenarnya, maksudnya nanti Bapak carikan diagramnya di sini, nggak digambarkan diagramnya. Jadi maksudnya daya masuk ke rotor itu ada sebesar IR kuadrat per kali RR per S, rotor power input. I kuadrat RR, rotor copper loss. Ya. I kuadrat RR kali 1 kali per S kurang S adalah rotor power develop. Jadi RPI itu sama dengan RCL tambah RPD. Sebenarnya yang kita mau cari itu sebenarnya adalah RPD itu, ya. Nah, sudah dibilang lagi mengajar di telepon juga, kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya. Dengar suara telepon. Marani, ya. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Jadi yang mau dijelaskan itu ini tidak perlu, saya kira yang penting bagi Anda itu diagramnya, nanti saya carikan diagramnya nanti. Tidak ada di sini saya kira gitu ya. Yang ini mungkin ada, sama enggak ini? Ini kira-kira SPI, ini disingkat-singkat ini SPI, SCL, RPI, RCL, RPD, PR, PAUD. Nah, cari tahu nanti SPI itu apa, di sini dipakai simbolnya SPI, stator power input. Ya, SCL stator copper loss. Jadi ini arah aliran daya dari motor induksi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau digambar
mulai dari SPI, SCL, kalau kita lihat gambarin tadi ya, SPI ini source power input, stator power input, tegangan daya masuk stator copper loss, rugi daya pada stator, rotor power input, rotor copper loss, rotor power develop, power rotor, dan payout-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti payout itu sama dengan RPD kurang PR ini, nanti saya kasih slide-nya, kamu nanti yang lihat detail kali gitu ya. Tapi yang penting ini dulu, Anda bayangkan bahwa tidak semua daya masuk itu diubah jadi daya mekanik pada poros. Ya, ada rugi, dan ini belum termasuk per-rotation. Per-rotation itu maksudnya rugi mekanik. Rugi karena rotor berputar, ada hambatan pada ball bearing, dan juga nanti hambatan pada tahanan angin. SCL dan RCL ini adalah stator copper loss, ini rotor copper loss. Kita pakai istilah dia gitu ya. Rugi CU pada stator, rugi CU pada rotor. Ini RPI daya input pada rotor power input. SPI stator power input, ya. Jadi tidak semua daya yang masuk pada motor itu diubah jadi daya mekanik dalam bentuk putaran. Ada raga daya yang diubah jadi panas. SCL itu adalah daya yang diubah jadi panas yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Anda pegang motor itu pas satu dia bekerja, rotor mesinnya akan panas. Ya, itu karena ada daya yang diubah jadi panas. Sama dengan Anda pegang lampu pijar lagi dia hidup, panas lampu pijarnya, bukan listriknya kamu pegang gitu ya. Lampunya aja panas. Itu artinya ada daya yang diubah jadi daya rugi. Daya listrik diubah jadi panas, ya. Nah, pada motor juga ada daya listrik diubah jadi panas juga, ya. Nah, ini rangkaian penggantinya, ekuivalen motor induksi. Jadi, maka saran saya gitu ya. Ini kalau mau Anda dengar saran saya, enggak apa-apa. Anda dengar juga enggak apa-apa. Bapak sudah share buku mesin listrik yang bahasa Inggris. Ya, Anda baca lah. Anda tahu, Anda tanya gitu. Ya, jangan ditayang-tayang. Kalau perlu cetak gitu. Kalau Anda taruh dalam file-file aja, itu enggak jadi Anda belajar. Kapan Anda mau buka? Ya, saran saya cetak itu boleh kok cetak itu. Asal enggak untuk Anda jual gitu ya. Anda gunakan untuk lingkungan sendiri boleh. Seperti ini ya, ini gimana nanti Anda mau bayangkan? Ada yang ngerti nggak dengan gambar ini? Nggak ada. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak? Pasti Anda nggak ngerti ya. Nah, gimana tuh? Bisa orang pintar nggak belajar tuh? Putri. Yep. Dan kira-kira Anda pintar nggak belajar? Tak mungkin lah ya. Banyak kali yang Anda harus pelajari. Apalagi Bapak udah bilang di awal, Anda satu mata kuliah mesin listrik yang 3, Bapak kuliah 3, kamu 1, nah hebat kamu daripada Bapak. Bapak 3 kuliah Bapak. Transformator, mesin arus syarah, mesin arus bolak-balik. Kamu 1 aja. Ya. Nah, 1 aja, 1 transformator, mesin arus syarah, mesin arus bolak-balik, dan 1 mata kuliah 3 SKS. Nah hebat kamu itu. Tapi tidak cukup lah dengan itu gitu ya. Kalau Anda enggak, apalagi Anda tidak belajar gitu, kayak siapa tadi yang tidak ada belajar itu? Adian sah dari itu ya. Ayub dari yang tidak belajar dari itu. Siapa dari itu? Gimana Bapak mau bisa bayangkan itu? Anda mau pintar itu, mau diampat, mau mengendalikan mesin-mesin, Anda nggak tahu itu. Ya, Anda tidak pada ilmu praktis, itu masalahnya. Anda pada taraf, walaupun tidak ilmu desain, campur-campur lah gitu. Ilmu desainnya iya, ilmu praktisnya iya. Tidak hanya dengan ilmu praktis saja. Ilmu praktis itu tambah SMK. Ya, dia tidak mau tahu kerja motor itu. Oh, dia tidak mau tahu kalau rusak gulungan dihitungnya, dibongkarnya, dihitungnya, nyelilit kembali. Tidak mau tahu dia gitu.
Gimana dapat menghitung itu? Kamu yang harus tahu itu. Ya. Jadi tidak mungkin kalau kamu tidak belajar, paling tidak punya buku, tidak mungkin lah. Nah, sekarang terserah kamu mau tetap seperti ini, tarui. Mau berubah, berubah. Ya, kesempatan tidak ada salahnya. Saya kira Anda hebat. Saya kalau semua dalam kelas ini hebat, saya kira senang saya. Bukan tidak senang saya. Bisa kamu tidak saya ajari, pintar kamu misalnya itu. Itu hebat itu. Saya tidak segan-segan kasih nilai kamu langsung aja. Tidak saya tanya-tanya, saya kasih aja A nanti. Ya. Jadi tidak apa-apa. Banyakan kamu belajar, langsung kamu hebat. Senang saya, bukan iri saya. Bahkan kalau bisa nanti kamu gantikan saya nanti. Bayu ya. Ya Bayu. Nah, kenapa kamu tidak hebat gitu? Gantikan saya nanti ngajar mesin. Kalau perlu Pak, Bapak tidak usah ngajar mesin. Saya jadi asisten Bapak aja gitu. Bapak duduk, kamu ngajar. Hah? Ada enggak yang berani macam itu? Akan kebalik-balik dunia itu Putri. Ya, Bapak ketika kuliah dulu Bapak sudah jadi asisten gitu. Tahun 2021 mahasiswa milenial ke Pundung, tidak ada yang berani jadi asisten mata kuliah satu. Bapak zaman Bahela dulu, tahu kamu zaman Bahela? Zaman Batu kali mungkin gitu ya. Tahun 79 Bapak kuliah itu kira-kira listrik. Ada yang tinggal di Air Tawar sekarang nih, ada? Siapa yang tinggal di Air Tawar? Willy tinggal di Air Tawar, Willy? Iya, Pak. Ah, di mana Air Tawar tuh? Di Air Tawar Barat, Jalan Cendrawasih, Pak. Ah, di situ Pak tinggal tuh. Tahu Gang Sri Gunting? Willy tahu Gang Sri Gunting? Tahu, Pak. Jalan Sri Gunting? Tahu. Nah, dulu namanya Gang Lumba-Lumba itu. Bapak tinggal di situ. Listrik saya masuk di situ dulu. Tuh kalian tuh. Bapak belajar pakai lampu togok sendiri. Kalau bersama pakai lampu kembang api. Tapi Bapak bisa jadi asisten mata kuliah dulu ke Pundung, Ilham. Bukan Ilham yang ke Pundung itu. Hah? Kenapa sekarang tidak ada yang berani Deli? Belum lahir kamu dulu tuh, ya. Bapak kan kuliah juga dulu. Sudah jadi asisten Bapak. Nah, sekarang saya tawari, siapa yang mau jadi asisten mesin listrik Bapak? Bayu sanggup? Tahun 2021 sekarang, tahun mahasiswa milenial. Apa mahasiswa milenial ke Pundung? Tahu mahasiswa milenial ke Pundung, Deli? Hah? Deli sudah lihat ke Pundung dah? Dah pernah lihat Deli ke Pundung tu? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Ada enggak yang berani jadi asisten Bapak sekarang? Ada yang berani, kan? Gimana tuh? Ini harus kamu baca ini, kamu harus paham ini. Rangkaian ekivalent motor induksi itu. Rangkaian ekivalent motor induksi itu rangkaian yang menggambarkan secara kelistrikan aliran daya pada motor induksi. Aliran daya pada rangkaian induksi tentu ada daya masuk, ada daya keluar gitu ya. Ini daya keluar pada mesin listrik itu dihargai sebesar R reduction kali 1 kurang S kali 1 kurang 1 kurang S per S atau S per S kurang 1 gitu. Halo? Ya? Apa? Majunya dari PT Novel. Ya. Ya. Oh, enggak, sudah retire, Mbak. Tahu kamu maksudnya retire itu, Deli? Tidak, Pak. Muarani tahu maksudnya retired? Enggak, Pak.
Nah, itu bahasa Inggrisnya dibenarin gitu ya. Retire itu artinya pensiun. Kalau reject, keluar. Ya. Jadi orang tuh nanya tadi kan, Bapak masih kepala IT UNP? Enggak, Bapak sudah retired, Bapak bilang kan? Ya. Itu Delia. Jadi ini aliran daya motor induksi digambarkan seperti ini. Sumber masuk sampai ke bebannya seperti ini. Dalam bentuk rangkaian listrik. Bayangkan model motor listrik 3 pas itu, satu pasnya dibayangkan seperti sebuah rangkaian ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ada reaktansi magnetik SKM, sebenarnya ada resistansi magnetik RM, tapi karena nilai RM jauh lebih kecil daripada XM, RM-nya dia bayangkan tinggal XM. Ada RS, ada XS adalah impedansi stator. Ada RR aksen, ada XBR aksen. Di sini dipakai XBR aksen, tidak apa-apa. XR aksen juga boleh, gitu ya, asal maksudnya sama. Ya, ini yang pakai aksen ini adalah besaran rotor yang dihargai pada sisi stator. Ya, besaran rotor yang dihargai pada sisi stator dipakai indeksnya aksen. Kalau RR saja itu tekan resistansi rotornya. Kalau pakai R aksen R atau RR aksen adalah besaran rotor yang dihargai pada sisi stator. Dan yang lainnya. XBR reaktansi rotor yang dihargai pada sisi stator. IR aksen harus rotor yang dihargai pada stator. RR aksen kali 1 kurang SPRS atau SPRS kurang 1 adalah beban mekanis yang terpasang pada rotor yang dihargai pada sisi stator. Nggak payah jadi dosen itu. Nggak, Dili. Yo payah jadi dosen ini membuat orang ngerti, apalagi orang nggak belajar. Mana ada mau ngerti. Maunya diguyur pakai air seember, dimandikan. Ya. Jadi, dari penyerahan rangkaian yang tadi itu, kira-kira IR aksennya seperti ini. Harus pemakaian IR sebagai berikut. IR sama dengan VS per JXM. Ya. Nah, lalu nanti ini masih untung nih bahasa Indonesia nanti ya, masih untung dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini kamu baca aja nanti, jadi harus IS sama dengan IM tambah IR aksen dari gambar yang tadi sebenarnya itu. Kalau kita lihat ke gambar ini tadi, harus yang di sini IR aksen, harus ini IM. Jadi IS ini sama dengan harus kimari tambah harus kimari, hukum Kirchhoff gitu. Ya. Nah, sampai nanti perbandingan daya input dengan daya output itu efisiensi sama dengan P out per P-in kurang P-loss, sigma P-loss maksudnya itu ya, P-in 1 kurang P-losses, sigma losses ini, sigma kerugian per P-in. Bila dinyatakan dalam bentuk persentase sama dengan efisiensi sama dengan P-out per P-in kali 100%. Nah, ada yang Bapak menjelaskan ke Anda satu lagi mengenai terminal motor ya. Ini mungkin perlu dijelaskan ke Anda, ini sudah motor. Nah, ada slide satu lagi. Jadi kumparan motor itu seperti ini. Mohon maaf Pak, share screen-nya menghilang Pak. Ya, nanti Bapak mau gantikan dulu ya. Bapak mau tukar. Bapak mau tukar dengan ini. Cuman ini slide-nya bahasa Inggris tidak apa-apa gitu ya. Jadi ini wound rotor induction motor. Ini gambar konstruksi rotornya enggak usah kemudian nanti saya kasih aja. Ini rangkaian sirkuit one rotor induction motor kira-kira seperti ini. Ini adalah stator, ini adalah rotor. Statornya dibelikan 3 pasang, dihubungkan lewat cincin geser 3 buah ke rheostat 2 di luar. Nah, ini yang memungkinkan untuk dikendalikan seperti apa. Kerjaan tugas akhir Anda buat ini nanti yang dikendalikan. Ini di sini atau tegangan masuk kemari nanti Anda kendalikan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu ke Anda, kalau kita lihat ini ada 6 buah kumparan di sini ya. Untuk yang ini sudah otomatis dihubung bintang, jadi kita yang bisa ganggu itu pada stator. Manipulasi nanti hanya pada stator. Nah, kira-kira seperti ini. Binding connection to the terminal block of this three-phase motor. Pendamaan terminalnya kira-kira seperti ini. Jadi ada 6 terminal U1, V1, W1, U1 dengan U2, ini ujung-ujung kumparannya ya. U1 dengan U2, V1 dengan V2, W1 dengan W2. Nah, alternatif arrangement yang umum seperti ini biasanya. Alternatifnya seperti ini. Tapi yang jarang yang di lapangan posisinya seperti ini. Ya,
Ini alternatif saya bisa seperti itu. Nah, kalau dia dibuat bintang, berarti dia digabung ini 3 semua, UW2, U2, W2 gabung jadi satu, input masuk U1, V1, W1. Kalau jadi dia segitiga, maka U1, W2 dikopel, V1, U2 dikopel, W1, V2 dikopel. Ya, ini kopelnya. Maka masuknya U1, V1, W1. Nah, apa bedanya dia motor di hubung bintang dan segitiga? Di hubung bintang itu karena tegangannya diperkecil seperakar 3, harusnya juga akan diperkecil seperakar 3. Jadi artinya dibanding dengan segitiga, harus tegangannya diperkecil seperakar 3. Ya. Nah, kalau menghitung kapasitas berarti seperakar 3 kali sepertiga, karena daya itu adalah harus kali tegangan seperakar 3 kali seperakar 3 sepertiga. Jadi artinya apa? Anda sudah saya sampaikan sekarang bahwa daya motor pada hubungan segitiga adalah 3 kali dari daya motor pada hubungan bintang. Ingat itu seumur-umur. Ya. Kalau perlu gambar yang Bapak jelaskan yang gambar tadi ini, print, bakar, ambil abunya, rendam pakai air di gelas, minum airnya. Ya. Ini terjadinya medan putar sama dengan yang tadi. Nah, ada yang Bapak mau jelaskan ke Anda ini. Ini kebetulan cuma one rotor, itu ada lagi untuk yang rotor sangkar juga prinsip itu ya. Sebenarnya ini yang penting lah saya kira gitu ya. Operating characteristic of square induction motor, ya. Coba Anda lihat gambar ya, apa yang bisa kita tangkap maksudnya di gambar ini. Ini motornya, berarti kalau beban nanti kurvanya harus dalam area kerja ini, dalam area ini ya. Sampai kemari kita maksudnya. Jadi kalau kurva bebannya di sini, boleh dia mutar jalan. Kalau kurva bebannya di atas, berarti motornya tidak akan berputar. Jadi kalau kita lihat titik-titik ini adalah lock rotor torque, ini breakdown torque, ini rated speed, ini slip, rated torque, ini adalah turka versus speed, torque speed curve, ya. Nah, kalau misalnya nanti tegangan dengan beban di sini tegang diubah-ubah, ini nanti akan bergeser kemari nanti. Itu pada satu kuliah mesin lagi. Kalau apa dampak tegang diubah-ubah terhadap kurvatif fungsi speed, dia akan bergeser. Jadi artinya apa? Kalau tegang diubah-ubah akan otomatis mengubah kecepatan. Ya, kalau frekuensi diubah-ubah atau otomatis juga nanti akan mengubah kecepatan. Ya, itu yang harus paham. Jadi 2 slide ini nanti saya kasih semua. Nanti Anda cari tahu nanti mana yang nanti yang rasa Anda mau tanya ke saya, tanya. Ini juga termasuk kalau yang selain juga termasuk motor. Kira synchronization causing single phase with phase. Jadi ini motor induksi 3 pas jadi dibuat jadi 1 pas gitu ya. Tidak apa-apa. Saya juga dibuat seperti itu. Ini ke bawah sudah motor 1 pas. Jadi oke, saya kira itu yang Bapak bisa sampaikan. Di kedua slide ini nanti akan Bapak kasih Anda, nanti tinggal belajar. Tapi yang penting satu dalam apa yang Bapak jelaskan tadi itu, satu ada pahami satu terjadinya medan putar. 2 konstruksi dan cara kerja. 3 rangkaian berbeban. Nah, satu lagi nanti adalah pengujian. Ya. Pengujian motor induksi intinya itu untuk melihat. Jadi saya mau tugaskan juga ke Anda. Ya, nanti kita bahas nanti pada waktu pertemuan ekstra nanti yang hari Jumat itu. Ya, tadi yang saya minta terjadi medan putar, dua proses tadi itu ya, yang apa yang ada di gambar, dan yang keduanya cari per titik yang crossingnya. Lalu yang ketiga tugasnya sekarang itu apa ini? Di gambar tadi itu boleh ingat saya. Jadi di gambar tadi itu Anda cari di materi ini atau cari di buku yang lain itu pengujian motor induksi itu apa aja. Nah, garis besarnya dulunya Pak kasih
untuk menentukan regulasi kecepatan dan regulasi dan efisiensi. Dua itu sebenarnya tujuannya itu ya. Tapi bagaimana melakukan pengujiannya? Pengujiannya ada pengujian beban nol, ada pengujian berbeban, ada pengujian fungsikan juga motor induksi. Jadi Anda minta menuliskan mengenai pengujian motor induksi 3 pas sama dengan yang tugas yang 2 tadi itu. 1 dijadikan 2 gitu ya. Paham Ilham itu? Paham, Pak. Dan dicatat Ilham. Sudah, Pak. Tadi tahu pengujian motor induksi 3 pas ya. Siap, Pak. Kita bahas nanti hari Jumat pagi. Oke? Kita ketemu hari Jumat pagi nanti di kampus. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Ilham, siapa yang bisa buat screenshot? Atau Bapak aja yang buat? Sudah, Pak. Siapa yang belum on kamera? Bapak potong. Siapa yang tidak on kamera, Bapak potong. Termasuk Bapak sendiri. Enggak, Bapak sebentar lagi on gitu. Indah belum, Hakim belum. Hakim lagi mandi, Hakim. Enggak, Hakim enggak diikurkan. Hakim enggak usah diikurkan nanti, Am. Dia enggak keluarkan gambarnya. Oke, sudah ada screenshotnya di layar, di grup. Oke, jadi tidak ada yang bertanya-tanya ini. Yang kamu tanya tidak ada kok. Ya dong, Pak. Dili tidak katanya, Dili? Tidak, Pak. Tidak. Lah ngerti sih Dili itu. Tidak ada yang katanya ada. Cie sih ada katanya soalnya ada. Siapa yang bertanya saya kasih A nilainya nanti. Gas. Oke, untuk hari Jumat masing-masing siapkan nanti 3 pertanyaan berikut jawabannya. Diketik rapi. Putri catat, Putri. Deli catat, Deli. Untuk hari Jumat, yang terkait materi generator sinkron dan motor induksi, siapkan pertanyaan 3 buah berikut jawabannya. Ya. Dengar itu adik saya, siapkan pertanyaan 3 buah berikut jawabannya. Baik, Pak. Mana tadi? Susah jadi mahasiswa itu ya. Tidak apa-apa, sabar aja. Selagi nanti Anda jadi mahasiswa, besok nanti Anda jadi dosen, nanti Putri ya. Gantikan Bapak nanti. Iya, Pak. Amin. Amin aja loh. Pak. Tuh. Mau tahu di laluan nantu kan tak tahu ada. Ya, asal Putri belajar nanti kan bisa di laluan nantu. Bu Pia aja tahu Bu Vipia? Tahu, Pak. Kan produksi itu nah. Ya, Pak. Bu Via tuh laki-laki tuh. Cewek, Pak. Perempuan. Laki-laki lawannya produksi, enggak Marani. Ya, Pak. Iya, Pak. Kan bisa jadi dosen tuh. Marani bisa jadi dosen bisa tuh. Boleh nemu beraja, tapi kalau enggak beraja aram talak. Gitu. Ya. Tapi kalau beraja enggak ada yang enggak mungkin, ya. Oke. Saya kira itu pertemuan kita akhiri. Slide yang 2 tadi Bapak, saya nanti segera di grup ya. Saya kira itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Absen screenshot ada di layar, ya di grup, maaf gitu ya. Di layar. Cuman ngomong banget ya. Iyo kina ko sa pa ibe ban nolitay
Saan ngayon tugas? Baru banyak sih pertanyaan. Beban nol. Dan tanpa beban. Dan berbeban. Oh, pang nadong jalak internet penadong.